sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati staf ahli Menteri Kesehatan bidang teknologi kesehatan, Bapak Setiaji, STMSI. Kemudian yang saya hormati Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kemenkes RI, Ibu Dina Cynthia Pamela, SSI, Apoteker M-Farm. Kemudian juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Sahril, SPP MPH, dan yang kami hormati Dr. Nadia, Dr. Siti Nadia, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, dan yang kami cintai, kami banggakan teman-teman wartawan yang sudah bergabung di link Zoom pada siang hari ini, dan juga teman-teman wartawan yang bergabung di kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Pada siang hari ini, kita akan melakukan temu media yang akan membahas tentang update perkembangan COVID-19 hepatitis akut dan monkeypox, kemudian perluasan program vaksinasi COVID untuk WNA, yang berikutnya adalah stok vaksin nasional. Dr. Sahril, Dr. Muhammad Sahril, juru bicara Kementerian Kesehatan, kami persilahkan untuk update COVID-19, hepatitis akut dan monkeypox di Indonesia. Dr. Sahril, kami silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka update rutin kasus-kasus yang menjadi perhatian kita di Indonesia maupun masih perhatian dunia. Pak Setiaji, terima kasih. Kemudian Bu Nadia, Dr. Dina, dan Pak Busroni, dan tentu saja teman-teman jurnalis yang saya cintai ya. Mungkin saya akan singkat-singkat saja mengupdate satu COVID-19, kemudian monkeypox, dan terakhir hepatitis akut ya. Saya akan share screen. Terlihat Pak Busroni? Ya, sudah terlihat jelas Dr. Sahril. Oke, ini update per 29 September ya. Per 30 September sebetulnya, ini belum saya ganti ya. Ini sudah 30 September. Apa saya ganti dulu sebentar, biar clear. Oke ya. Ya, siap. Update per 30 September. Ini yang pertama adalah COVID-19 ya. Jadi dari 34 provinsi, ada 8 provinsi yang masih mengalami peningkatan kasus dalam 1 minggu terakhir ini ya. DIY, Babel, Maluku Utara, NTT, Sulbar, Sulsel, Sultra, dan Sulut. 26 provinsi yang lain adalah penurunan kasusnya ya. Nah, per kemarin, tanggal 29, kita ada kasus konfirmasi 2003 ya. Ya, bertambah 88 dari sebelumnya, dengan positivity rate kita 6,8 ya. Sesuai dengan pengumuman dari Dirjen WHO, Dr. Tedros, kita saat ini seluruh global dunia itu telah menghadapi suatu masa yang menggembirakan, di mana tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID itu sudah terlihat ya. Nah, saya akan mengupdate parameter-parameter atau data-data yang berkaitan dengan penilaian untuk pandemi COVID ini. Yang pertama, kasus konfirmasi mingguan ya. Jadi dalam minggu ketiga September, kemudian minggu keempat, itu terjadi penurunan ya. Nah, terjadi penurunan, kita lihat di dalam grafik sebelahnya, itu dari minggu ketiga Agustus, ya datanya turun terus ya, sampai dengan kemarin ya. Begitu juga kalau kita melihat di bawah ini, itu periode per minggu ya. Periode per minggu ya, jadi setiap minggu terjadi penurunan sejak 22 Agustus ya, menurun 6,21%, menurun lagi 14%, dan seterusnya.
Nah, saat ini angka rata-rata sekitar 2.000-an kasus ya per hari. Kemudian untuk positivity rate ya, nah, kita lihat juga grafik positivity rate ini mingguan ya, baik dari minggu ketiga Agustus sampai September ini turun terus ya. Alhamdulillah parameter ini memang upaya kita bersama bagaimana kita menyiapkan diri mengakhiri pandemi ini ya. Kita lihat sini. Jadi alhamdulillah positivity rate kita yang terakhir itu 6,38% dalam minggu yang terakhir ini ya. Kemudian kasus yang meninggal mingguan ya. Jadi kasus yang meninggal mingguan itu rata-rata dalam satu minggu sekitar 151 tertinggi, kemudian dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini adalah 123 per minggunya, dan rata-rata di bawah 20 per harinya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya data kematian kita per minggu sejak bulan Agustus yang lalu itu penandai ya. Nah, kalau kita ingin melihat membandingkan antara kasus harian dan juga yang meninggal, ya. Jadi kalau kita lihat sejak bulan September ini tanggal 10 itu angka-angka kasus ini berkisar 2.000, kemudian 2.300 dan saat ini menurun terus. Ya, ada yang 1.900, 1.300 ya, dan rata-rata hariannya adalah sekitar 2.000. Begitu juga yang meninggal rata-rata di bawah 20 per hari. Dan angka-angka ini menunjukkan satu data parameter ini menjadi kebanggaan kita atau kebahagiaan kita, di mana angka ini juga menunjukkan upaya bangsa Indonesia bisa mempertahankan bahkan menurunkan angka-angka parameter ini ya. Ini data keterisian tempat tidur ya, atau keterpakaian tempat tidur atau BOR ya. Jadi alhamdulillah kita lihat juga BOR kita sejak bulan September tanggal 10 ini berkisar 5 dan saat ini menurun sampai 4,83 ya. Jadi satu data di mana angka keterisian tempat tidur atau BOR ini juga tidak terlalu tinggi, berkisar antara 5 dan saat ini turun menjadi 4,8 ya. Begitu juga kalau kita bandingkan kasus harian dan positivity rate ya, cenderung melandai ya dalam 1 bulan terakhir ini ya. Kemudian kami update data vaksinasi ya. Jadi total sasaran kita kan ada 234 ya. Nah, yang untuk vaksin 1 kalau dengan sasaran 234 juta ini kita sudah mencapai 87,04%. Kemudian vaksinasi 2 72,8%. Nah, sementara vaksin ketiga ini 26,99 atau 27% ya. Ini memang kita agak prihatin untuk di vaksinasi ketiga ya. Jadi pergerakannya tidak secepat dahulu sebelum ada libur mudik ya. Jadi di mana booster ini kita menjadikan persyaratan perjalanannya. Di sini juga kita lihat data-data baik itu SDM kesehatan, petugas publik, lansia. Lansia ini yang pertama sudah 85%, yang kedua adalah 69,404% untuk lansia ya. Dan ini data seterusnya. Nah, kita lihat secara kumulatif ya, kita sudah melakukan vaksinasi ke seluruh penduduk ini 438,4 juta dosis. Di mana dosis untuk vaksin 1 sebanyak 204 atau 87%, kemudian vaksin 2 72%, dan vaksin ketiga ini 27%. Nah, ini kita lihat bagaimana data dari 514 kabupaten kota, masih ada 290 kabupaten kota dengan cakupan dosis yang kedua di bawah 70%. Ya. Kemudian
ini data cakupan vaksin dari 514 kabupaten kota, juga masih ada 363 kabupaten kota dengan cakupan vaksinasi lansia yang kedua itu di bawah 70%. Karena kita sangat berharap untuk orang-orang dengan risiko tinggi, termasuk lansia, itu cakupannya adalah di atas 70%. Nah, sekarang tentu saja banyak teman-teman wartawan yang akan bertanyakan apa saja sih langkah-langkah Indonesia menuju pandemi endemi ini ya. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu, ini ada 6 strategi Indonesia menuju endemi ya, yang tentu saja harapannya pada pertemuan sore ini dapat dibantu oleh teman-teman wartawan untuk mengkomunikasikan ke seluruh masyarakat Indonesia pengumuman Dirjen WHO Dr. Tedros bahwasanya secara global kita akan mencapai akhir pandemi. Tapi tentu saja semua negara harus melakukan 6 strategi ini. Yang pertama adalah mengkomunikasikan risiko melalui sosialisasi kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada dengan risiko-risikonya. Sehingga walaupun sudah ada diberikan tanda-tanda tadi mengakhiri pandemi, tapi kita masih ada yang kemungkinannya apabila kita tidak mempunyai strategi dan tidak mempunyai disiplin ini, maka mungkin tanda-tanda itu akan lama kita capai. Yang kedua, melakukan vaksinasi 1, 2, hingga booster. Ya. Nah, di Indonesia saat ini booster atau vaksinasi ketiga ini adalah menjadi prioritas ya. Yang berikutnya memastikan sistem pelayanan kesehatan dari hulu sampai ke hilir ya, dari prevensinya, promosinya sampai ke kuratifnya, ke rumah sakit, memastikan kita siap dalam memberikan suatu upaya pembebasan atau pencegahan COVID-19 ini. Kemudian selalu mempersiapkan antisipasi jika terjadi lonjakan kasus. Nah, ini kenapa WHO menyampaikan ini, karena COVID ini kan selalu bermutasi. Ya, kemungkinan saja ada suatu varian baru yang nanti bisa menyebabkan lonjakan kasus lagi. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan. Apapun variannya, kita siap menghadapi ini dan kita bisa menghadapinya dengan baik, sebagaimana kita menghadapi Omicron dengan subvariannya BA4 maupun BA5. Terakhir, tindakan pencegahan dan pengendalian. Nah, ini harus secara menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, keenam hal ini merupakan strategi dunia, termasuk strategi Indonesia, untuk bisa menuju ke endemi. Nah, tentu saja langkah yang Indonesia lakukan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini ada 5 langkah di mana kita memasuki ke era endemi ya, yaitu melakukan transisi dari case-based national whole surveillance ke sentinel surveillance. Kemudian melakukan integrasi surveillance COVID-19 dengan surveillance Busari dan seterusnya ya, sehingga kita betul-betul ini menjadi bagian dari upaya langkah-langkah Indonesia menyiapkan kita menjadi endemi. Yang kedua, update kasus monkeypox ya. Monkeypox ini tidak terlalu banyak berubah. Secara global ada 105 negara yang melaporkan dengan 27 kematian dan total kasus 67.500 ya. Dan ada 10 negara yang banyak kasusnya, Kanada, Amerika, Meksiko, Kolombia, Peru, Brazil, Spanyol, Inggris, Jerman, dan Prancis ya. Sementara di sekitar kita itu ada Singapura, Thailand, Filipina, dan Australia ya. Nah, untuk update di Indonesia, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 75 kasus ya, yang sudah konfirmasi baru 1 ya. Suspek yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan 73-nya sudah disingkirkan karena PCR-nya negatif ya. Ini dari 75 yang dilakukan pemeriksaan,
ya 73 atau 97,3%-nya adalah negatif, yang hanya 1,3% ya. Nah, dari 73 ini ya, itu 37% kasus diskarditnya memiliki diagnosis klinisnya adalah varicella. Jadi ternyata banyak yang disuspek di awal-awalnya itu 37% ini adalah varicella atau cacar air ya. Yang selanjutnya ada impetigo, herpes simplex, dan seterusnya ya. Termasuk sindrom Stevens-Johnson ya, ada 3 orang ya. Kemudian update kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ya. Nah, secara dunia ya sudah ada 1010 yang masuk probable ya, dengan kematian ada 22 kasus ya. Nah, untuk Indonesia itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 99 kasus ya secara kumulatif di 22 provinsi. Artinya hanya 22 provinsi yang melaporkan kasus ini dan 12-nya masih belum. Ya. Nah, dari 99 ini 38-nya probable, yang 12-nya pending. Ini adalah sebaran di masing-masing provinsi. Ini kita lihat ada 22 provinsi, yang terbanyak itu adalah DKI, kemudian DIY, Sumatera Utara, dan seterusnya. Ya. Nah, dari 96 kasus tadi, ini terdapat 49 orang atau 50,5% pasien yang diskardit. Artinya diskardit disingkirkan lagi karena setelah itu diketahui nih penyebabnya itu jelas, ada umpamanya Dengue ya atau DHF, itu paling banyak 17 orang atau sekitar 34,8%. Kemudian ada karena infeksi bakteri, ada sepsis, dan seterusnya, yang ini semua menyebabkan dia disingkirkan dari dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Nah, yang terakhir data per 29 September yang kemarin, jadi jumlah kasus total pasien ini dengan klasifikasi kita 38 probable, 12 pending ya, artinya masih dalam suatu pemeriksaan, dan statusnya ada 17 yang meninggal, 12 probable dan 15 pending, 5 masih dirawat inap ya, pending classification, dan 24-nya sembuh atau dipulangkan ya. Dan 4 orang tidak dirawat tapi dilakukan dirawat jalan. Demikian Mas Busroni, update COVID, monkeypox maupun hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Dr. Sahril, terima kasih untuk update informasinya terkait COVID-19, monkeypox, dan hepatitis akut di Indonesia yang cenderung menurun dan menuju ke pandemi dengan segala persiapan dan persyaratan yang harus kita penuhi bersama-sama.